Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bapak. Kayak apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Siap Bapak. Nah, jadi sebelum kita belajar, Bapak hendak membawa ibu lagi adalah setuju atau tidak? Setuju. Misalnya ajar Bapak, mana rapimu? Ini rapiku. Misalnya ajar Bapak ibaratnya mana buktinya? Buatkan sahut bisa. Mana ini buktinya? Paham? Paham. Nyaring-nyaring lah. Misalnya nyaring, Bapak kawinakan. Nah, sudah siap? Mana rapimu? Ini rapiku. Mana buktinya? Ini buktinya. Anak-anak sekalian, segala sesuatu itu apabila kita kerjakan dengan niat akan menjadikan kita berpahala. Contoh, penghentian dari rumah sampai ke sekolah hari ini pasti mempunyai niatnya masing-masing. Ayo, ya kalau anak bisa mana? Pasti penghentian Bapak harap niat penghentian kat ini untuk menuntut ilmu. Tim penghentian sudah menggawi apa yang disuruh oleh Nabi, yaitu thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Ya, sebelum kita masuk kepada pembelajaran pada hari ini, di sini Bapak ingin bertakun ya. Suahlah berhentian kira-kira mengeluarkan dana kita. Suah. Ya, alhamdulillah. Malaikat Islam berarti bunyi pian ada Islam. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran hari ini, untuk mengambil keberkahan, marilah kita bersama-sama membacakan doa agar proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang akan kita dapatkan bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya, silahkan Ananda Al-Hilal untuk memimpin doa bagi kawan-kawannya. Ya, silahkan Ananda Al-Hilal. Silakan Ananda Al-Hilal. Bisa saja. Bapak enak. Oh, ada apa kita girnya aja, Ananda lokangan aja. Ya Allah, ilmu yang Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran hari ini yang berjudul tentang zakat fitrah, Bapak di sini ingin mengulang-ulang pembelajaran yang telah Bapak sampaikan di minggu yang telah lalu. Siapa yang ingat apa pelajaran yang telah Bapak sampaikan di minggu lalu? Tolong Pak. Silahkan ada seperti. Bukan diajarkan Pak. Tepuk tangan. Jadi sebelum kita masuk ke zakat fitrah, minggu yang lalu Bapak sudah mendetail apa itu pengertian zakat secara umum. Nah, jadi pada hari ini Bapak ingin membahas tentang zakat fitrah secara khusus. Masuk kepada pelajaran yang pertama. Ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran, di sini Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat memahami ketentuan zakat fitrah dengan benar, menyimpulkan pengertian dan hukum zakat fitrah dengan benar, menguraikan ketentuan zakat fitrah dengan benar, dan menunaikan zakat fitrah dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang paling terakhir itu yang paling penting. Bapak harap habis ini perhatian bisa mengeluarkan zakat fitrah sendiri dengan jujur. Dan misalnya Bu Hentian kan sudah membuat ketemu di sini. Bapak harap Bu Hentian amalkan nahi munkar.
ibaratkan lem itu misalnya kita menuntut ilmu itu kadang makannya cepat cepat hilang, cepat garing. Sedangkan masuk telinga kanan keluar telinga kiri awalnya ya. Bangun sama dek. Nah, masuk ke pengertian zakat fitrah dan dalilnya. Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok dengan ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim pada bulan Ramadan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Itu kata kuncinya, intinya zakat fitrah ini zakat berupa makanan pokok. Ya sama nih. Ya. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat fitrah yang berlangsungnya bulan Ramadan atau bersamaan dengan datangnya, artinya berbuka, karena zakat tersebut dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri, yaitu sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Nah, yang namanya zakat fitrah itu pasti dilaksanakan sebelum kita mengerjakan sholat Id. Ya, mau habis setelah Id pakai aja. Salah lain lagi zakat fitrah namanya itu. Ya kalau anda nyaruman, jangan punya kafir. Misalnya masih bujuk kafe, kalau bapak semua penyanyi. Saya penyanyi Pak. Selain itu dinamakan zakat fitrah karena diambil dari kata al-fitrah yang berarti penciptaan, yaitu kembalinya manusia menjadi suci seperti awal penciptaannya. Oleh karena itu zakat fitrah wajib ditunaikan setiap tahunnya dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dan amal perbuatan muslim dari sifat-sifat tercela. Jadi zakat fitrah itu kita laksanakan sekali setahun. Ada dasar awalnya 2 kali setahun di zakat fitrah aja. Kan sama nih. Lanjut. Dalil. Nah, karena waktu kita singkat, langsung aja ke dalilnya. Terdapat banyak Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban zakat. Salah satunya adalah Quran surah At-Taubah ayat 103. Adapun zakat fitrah hukumnya wajib bagi umat muslim. Jadi zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi orang muslim, kecuali pun biar orang Kristen. Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya fardhu ain atau suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan ditunaikan setiap menjelang Idul Fitri. Dan zakat fitrah dinamakan zakat al-abdan atau zakat badan dan al-urs zakat kepala karena tersebut diwajibkan atas setiap muslim tanpa terkecuali. Jadi zakat fitrah ini wajib baik itu sudah balik atau anak kecil atau dewasa atau muda, laki-laki atau perempuan, merdeka atau hamba sahaya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Dan tadi ya yang rukun dan orang yang berhak menerima. Nah, karena di sini rukun zakat itu artinya apa yang harus ada dalam kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, di sini Bapak minta satu orang dari bagian untuk menjaga untuk membantu Bapak mendemonstrasikan bagaimana cara mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini kikisahan beres. Ini beres nih. Nah, beres. Masa gue pilihan makan panjang ya? Ibaratkan ini beres. Nah, yang pertama, rukun zakat fitrah itu ada niat. Nah, niatnya itu sebelum kita niat, boleh dilakukan, cuman lebih bagusnya lagi kita bersaksi dulu. Sama kayak kita berniat awal Ramadan yang tertentu kita bersaksi dulu. Sama zakat fitrah kita bersaksi dulu.
Sebelum hati berdoa. Sebelum dia berpunya dengan jago, bersakit, masuk, mengikut Imam Ahmad bin Musa bin Ujair yang membolehkanmu mengeluarkan zakat harta atau fitrah kepada orang yang mustahik yang kurang daripada delapan orang. Nah, habis berpaket penyanyi lagi Indonesia. Ya, Indonesia. Ya. Bu, apa saja Mbak? Hanya berniat. Apa artinya niat? Oh, memang makanya aku kalau jadi baik. Niatnya nama itu alif ya. Maka tarik berarti orang lainnya nilai Allah di dalam hati. Di dalam hati di dalam hati sengaja kok masuk sengaja kok mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri adalah Allah Ta'ala. Dan siapa yang kerja pada akan tangannya yang akan nah, sebenarnya kita tuh bahwa meniatkan anak kita atau diri kita cuman mempelajari hanya untuk diri sendiri. Yang kedua ada orang yang mengeluarkan zakat atau bisa juga disebut dengan muzaki. Nih contoh, Lutfi hendak mengeluarkan zakatnya, sebutannya apa sebutannya? Sama nih. Tuh, orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki. Nanti Lutfi ini muzaki kan ada? Ya. Rukun yang ketiga ada orang yang menerima zakat. Nah, kena Bapak jelaskan orang yang mustahik. Nah, yang keempat ada barang atau bahan pokok yang didapatkan di kampung saya tadi. Ya. Kalau di Papua itu bisa sagu atau jagung, tergantung makanan pokok yang ada di tempat itu. Terima kasih kepada Lutfi. Tepuk tangan untuk Lutfi. Syaratnya yaitu beragama Islam, masih hidup sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri, mampu menafkahi dirinya dan keluarganya, atau ada kelebihan makanan untuk sekeluarga pada hari raya. Lanjut. Jenis dan ukuran mengeluarkan zakat fitrah. Jadi jenis dan ukuran ini disesuaikan dengan jadi ukuran mengeluarkan zakat fitrah ini bisa kita sesuaikan dengan hadis Nabi. Yang pada intinya dijelaskan bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan berupa makanan pokok pada masa Rasulullah. Makanan pokok masyarakatnya adalah kurma, gandum, keju atau kismis. Nah, di wadah kita tuh ada namanya. Di wadah kita tuh makanan pokoknya yaitu ya. Itu langsung aja. Ukuran mengeluarkan nih. Berapa ini sama nih? Ya, ukuran mengeluarkan zakat fitrahnya itu adalah 3,5 liter beras berdasarkan Basnas 2024. Jadi 3,5 liter kita mengeluarkan berupa beras. Tapi hendak lebih bagus lagi kita keluarkan langsung 4. Saya kira ibaratkan tuh jangan main tel, kau bina hadisa. Ya, waktu mengeluarkan zakat fitrah, waktu yang pertama ada waktu dewas atau boleh. Jadi mulai awal Ramadan kita boleh mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua ada waktu wajib. Apabila matahari telah terbenam di akhir bulan Ramadan atau biasanya H-1 sebelum hari raya. Yang ketiga waktu afdal atau yang paling utama yaitu mengeluarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, sebelum berpian tutup masjid. Nah, bagus tuh mengeluarkan zakat fitrah. Yang terakhir ada mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat, ada 8 orang. Yang pertama fakir, jadi fakir itu lebih dari miskin. Yang kedua ada miskin itu bisa diberikan dari harta itu mampas. Yang ketiga ada agel. Yang keempat ada mu'alaf, yang kelima ada rekab, yang keenam ada gharim, yang ketujuh ada fisabilillah, yang terakhir ada ibnu sabil. Baiklah, hikmah zakat bisa bagian
Baca aja langsung. Ada 5, membersihkan harta dan jiwa sampai kelima menemukan rasa peduli dan terhadap bersama. Baiklah, sampai ini aja penjelasan dari Bapak. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.